Iya, silakan. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam. Oke, kelihatannya masih kurang semangat. Kalau Ibu bilang hai, kalian bilang halo ya. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai, halo. Halo, halo, hai. Oke. Halo. Ibu punya musik nih. Kalian kan anak-anak muda zaman sekarang pasti suka yang namanya TikTok kan ya. Pasti Saya senang-senang enggak, Bu. goyang dikit-dikit. Nah, Ibu punya musik dikit lah ya nanti. Dengarkan dulu. Oke. Ayo semangat. Semangat dong. Senyum. Oke, sudah cukup. Jangan terlalu goyang, nanti capek ya. Bu lagi, Bu. Oke, sudah cukup, nanti goyangnya nanti habis pulang dari sekolah ya. Oke, Ibu share screen dulu sebentar. Apakah sudah terlihat anak-anak Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Ya, Ketua kelas, Firdaus. Oh iya, Bu. Baik, teman-teman semuanya, ayo kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Iya. Terima kasih Firdaus. Oh iya, hari ini ada yang tidak hadir ketua kelas? Hadir semua, Bu. Oke, pinter, rajin ya, hadir semua. Jangan sampai tidak hadir ke sekolah, mumpung kita sekolah gratis, nggak boleh nggak hadir. Ya, terus yang bajunya berkeluaran, yang belum rapi dimasukkan dulu, karena kita sekolah bukan mau jadi artis ya. Nanti kalau mau jadi artis di luar sekolah aja. Bu, atau Muna tuh, Bu. Bajunya, Bu. Iya, atau Muna ini dia mau seperti Syahrukan, ini rambutnya kayak gitu, bajunya kayak gitu. Nanti ya, atau Muna ya. Oke, nanti kalau mau jadi Syahrukan, Ibu minta fotonya biar Ibu upload di media sosial kalau pangeran itu nyata. Oke. Oke, di sini kalian sudah melihat apa yang kalian lihat dari yang Ibu tampilkan? Kopi. Kopi. Pernah ada yang coba minum kopi? Pernah, Bu. Nah, gimana rasanya? Pahit manis, Bu. Pahit kalau nggak pakai gula. Kalau pahit nanti lihat Ibu aja ya, pasti manis kok. Oke. Kenapa ketika kita minum kopi biasanya kita kalau kita ngantuk terus habis minum kopi kita jadi lebih seger gitu. Terus kira-kira apa sih yang ada pada kopi biar kita bikin kita seger? Nah, hari ini kita akan bahas itu zat-zat yang ada pada kopi. Nah, zat-zat yang ada pada kopi yang bikin kita seger itu namanya zat adiktif. Nah, tujuan kita belajar zat adiktif di sini ada yang pertama menjelaskan pengertian zat adiktif, mengidentifikasi jenis-jenis zat adiktif, kemudian menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Nah, di sini Ibu menilai kalian tidak hanya dari sikap, terus pengetahuan kalian, terus keterampilan kalian juga. Nah, jadi kalau misalkan kalian pintar tapi sikapnya nggak bagus, tetap aja nilainya jelek. Jadi harus tiga-tiganya ya. Karena A lebih dulu daripada B. Jadi attitude lebih penting daripada beauty. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita. Coba dilihat. Di sini Ibu punya video. Sebentar ya. Ibu.
Terdengar? Terdengar tidak anak-anak? Enggak apa ya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Terdengar ya? audio, Bu. Oh ya, sebentar ya. Gak apa-apa kalau tidak terdengar, Ibu yang jelaskan aja ya. Oke. Nah, jadi dia di sini mau ngerokok. Dia mau ngerokok, terus dia lihat teman-temannya juga ngerokok. Nah, dia lihat asap di sana dari teman-temannya yang ngerokok sepulang sekolah. Nah, terus dia lihat lagi. Dia mau coba-coba ngerokok. Nah, terus dia melihat ada paru-paru temannya yang batuk gara-gara merokok itu tadi. Kemudian Ibu juga punya berita di sini. Nah, itu paru-parunya batuk. Nah, ini ada berita kalau ada seorang anak kecil, balita, itu terkena bronkitis akibat ayahnya mengerokok. Nah, itu. Karena ayahnya adalah perokok aktif. Sudah ya? Jadi Ibu ada punya 2 video tadi. Yang pertama ada anak yang merokok, tapi dia tiba-tiba memikirkan, lihat kalau paru-paru teman-temannya, paru-paru dia juga batuk-batuk kalau merokok. Terus ada berita tentang anak kecil yang dia sebenarnya tidak merokok, tapi ayahnya yang merokok. Nah, dari situ kira-kira masalah apa yang dapat kalian temukan pada video yang Ibu tayangkan tadi? Ya, ada yang tahu nggak? Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, iya, Latomuna. Apa Latomuna? Saya sudah baca, Bu, di tulisannya rokok itu membunuhmu. Ah, rokok itu membunuhmu. Ada lagi? Siapa lagi? Ayo, Saya, siapa Bu. lagi? Ya, siapa itu? Nurhaida. Zat apa yang ada di dalam rokok, Bu, sehingga bisa menyebabkan anak itu tadi sakit, Bu. Iya, zat apa yang ada dari dalam rokok yang bisa bikin dia sakit, yang bisa bikin rokok itu membunuhmu? Ada lagi? Saya, Bu, Apa? kenapa rokok berbahaya? Nah, kenapa rokok bisa berbahaya? Zat apa yang membuatnya berbahaya, Bu? Nah, zat-zat apa yang buat dia berbahaya? Oke, tadi di depan Ibu sudah bikin judul kalau kita bahas tentang zat adiktif. Nah, untuk lebih jauhnya, Ibu membagi kelompok dulu, ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah kalian temukan tadi. Yang pertama, kelompok pertama itu ada 4 orang, terdiri dari Ahmad Firdaus, Darsi, Melia, Salis. Kemudian kelompok sama sekali. nggak apa-apa, temenan dulu, kan satu kelas, masa nggak mau. Kelompok 2 adalah Tomuna, Pertika, Mutiara. Kelompok 3, Aulia, Kolbiah, Nurhaida. Nah, Ibu harap kalian semua bekerja dalam satu tim, karena Ibu juga menilai sikap kalian, menilai kekompakan kalian nanti saat presentasi juga. Oke? Nah, sekarang Ibu mau membagikan LKPD dulu. Ibu bagikan ya. Sudah duduk di tempatnya masing-masing kan? Ibu bagikan LKPD dan bahan ajarnya. Ya. Sudah dapat semua LKPD dan bahan ajarnya? Sudah ya? Oke. Nah, Udah. kalian lihat di LKPD kalian, tadi Ibu sudah menayangkan video. Nah, kalian tuliskan masalah yang tadi di kolom sini, kemudian kalian lakukan percobaan. Nah, ayo kita lakukan. Apa yang kamu perlukan? Ada alat dan ada bahan. Semuanya sudah ada ya, sudah Ibu suruh juga bawa kemarin. Sudah siap bahannya semua, anak-anak Ibu kelompoknya? Sudah, Bu. Udah. Sudah, bagus, pinter. Tidak ada yang ketinggalan Sudah, kan? Bu. Firdaus, Bu, tidak bawa gunting. Tidak bawa Ada ya, gunting. nih.
Ini guntingku di kantong. Oh, jangan taruh kantong, nanti luka pahamu kalau kena gunting. Nanti hilang Bu kalau di meja, diambil-ambil. Nanti celananya robek Pak Firdaus. Takut diambil atau Muna itu, Bu. Nah, Oke, saya Itu sudah siap celananya loh. semua ya alat dan bahannya. Kalau sudah, silakan kalian lakukan percobaan dengan langkah-langkah berikut. Oke. Udah ya. Kalau sudah semua, sudah lakukan percobaan? Masih belum? Kapas ini bahasa Ibu. Sementara Bu, belum. Ya, Bu kasih waktu 3 menit ya untuk melakukan percobaannya dulu. Sudah? Itu kenapa tuh si Mutiara enggak terlihat kerja tuh? Ada Bu, lagi baca. Bantu temannya. Kalau enggak bisa bikin, ini gambarnya ya, seperti ini. Nah, jadi ada rokoknya, taruh di situ, isi air, terus kapasnya taruh di atasnya. Baru dibikin seperti ini. Oke. Itu paku untuk apa, Bu? Pakunya ditusuk biar Oh, airnya gitu. keluar. Ya. Muna juga tahu. Rokoknya dihidupin dulu, nanti sembari airnya keluar. Nggak boleh disapu ini, Basah Bu. dong, Bu. Ya, kenapa? Basah, Nggak Bu. Apa yang basah? Iya, Ngompol. Bu. Botolnya ditusuk. Botolnya di ini, kan ditampung airnya. Oh, kirain dilepas, Bu. Jangan ya, nanti basah baju kalian. Sudah? Sudah ya? Bu. Sudah belum? Sudah, Bu? Oke, sudah. Kalau sudah, nah Ibu punya di sana ada apa yang kamu dapatkan dari hasil percobaannya. Bayangkan selang sebagai tenggorokan dan kain sebagai alveolus pada paru-paru. Berdasarkan percobaan tersebut, berdiskusilah dengan kelompokmu untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, Ibu sudah masukkan video untuk membantu kalian menjawab pertanyaan ini juga berdasarkan hasil pengamatan. Videonya ada pada tablet yang sudah Ibu masukkan ya. Ini Ibu bagikan kembali tabletnya. Satu kelompok satu. Silahkan lihat videonya di sana, kemudian jawab pertanyaannya. Selain itu, kalian juga bisa lihat di bahan ajar. Dibaca bukunya ya, terus videonya juga disimak. Oke. Silakan bekerja. Ya, Bu. Bu. Ya Bu. Yo, kelompok 2, yo. Kerja yang semangat. Yo, semangat. Katanya semangat. Yo, Oke. kelompok 3, semangat. Jangan bengong aja, kerjain. Ayo kerja Ini dong. setelah dibakar rokoknya, Bu, diisap. Jangan diisap lah. Kamu mau ngerokok di sini, nggak boleh. Kan tadi sudah lihat. Anak-anak aja nggak ngerokok dia kena bronkitis. Masa kamu mau? Mulutnya berasap, Bu. Ya berasap lah kalau ngerokok. Muna, Bu. Muna, tengoklah, Bu, mulutnya. Kenapa Muna kamu? Kamu jangan nyoba-nyoba ya. Awas nanti. Jadi kalau nyoba-nyoba ngerokok, Ibu kasih rokok nanti 10 biji. Taruh nanti. Bu, abu rokoknya, Bu. Ya, sudah. Itu sisa percobaannya. Silakan kembalikan kepada Ibu, rokoknya dimatikan. Ya, satu yang nulis, satu yang ngamatin, satu yang kembalikan alat dan bahannya ke depan. Ya. Sudah? Belum, Bu. Bentar, Bu. Tunggu ya. Oke. Kerja semua, jangan ada yang ngelamun, jangan halu. Melia tuh, Bu, ngelamun terus, Bu. Aduh, Melia, apa yang dilamunkan?
Fitnah, Bu. Sadar tadi kerja tugas. Banyak tugas kah kamu? Ya, Bu. Ini teman-teman tak mau bantu. Ayo dibantu Melia. Yang mana masih yang susah? Sini Ibu bantu juga bimbing. Yang Ya. ini, Bu. Iya, siapa kamu tengok lagi bahan ajar sama video Ibu kasih. Coba dilihat. Diamati ya videonya, terus kamu jawab tuh pertanyaan yang ada di LKPD dari video ini. Amati ya. Gila, Tomuna jalan-jalan terus, Bu. Atau Muna, kamu ini terlalu hiperaktif. Ya, kerjakan bagianmu. Ya Bu, ini saya kembali ke Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Bu. Sudah semua? Ada yang belum? Ya, Ibu kasih waktu 1 menit lagi. Ada yang belum? Sudah semua? Ya Bu. Ya, Bu. Kalau sudah semua, sekarang kalian mempresentasikan hasil kerja kalian yang ada pada LKPD yang sudah kalian jawab tadi dan percobaannya. Nah, Ibu mulai ya dari kelompok 1 dulu. Ayo kelompok 1. Jadi ada Ahmad Firdaus, Darsi, Melia, dan Salis. Ayo perwakilan 1 atau 2 boleh. Ayo silakan Darsi. Dari hasil pengamatan kelompok kami, bahwa rokok berbahaya bagi tubuh karena mengandung zat adiktif yang menyebabkan kanker pada paru-paru. Zat adiktif adalah zat yang menyebabkan kecanduan yang terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Rokok merupakan salah satu jenis zat adiktif, jenis psikoaktif. Terima kasih. Oke. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya atau jawabannya ada yang beda dari Darsi? Ayo silakan angkat tangannya. Sama semua atau ada yang beda? Sama Bu, tadi dia nyontek. Sama. Jadi benar ya kata kelompok Darsi, kalau rokok itu berbahaya bagi tubuh kita. Kenapa? Karena seperti yang dibilang Darsi tadi, dari hasil percobaan kalian juga, nah, rokok itu mengandung zat adiktif. Nah, zat adiktif ini berbahaya bagi tubuh kita. Karena bisa menyebabkan ketergantungan. Selain itu, rokok juga banyak mengandung zat-zat kimia lainnya. Nah, silakan Darsi duduk dulu. Ya, terima kasih Darsi untuk presentasinya. Nah, karena teman-teman yang lain sudah sama ya? Sama atau tidak? Sekarang Ibu kasih video untuk supaya kalian lebih tahu lebih lanjut mengenai ini zat adiktif. Kita lihat ya. Di sini ada video tentang zat adiktif. Tidak terdengar ya suaranya ya? Tidak ada suaranya Bu. Tidak ada suara? Tidak Bu. Terdengar belum? Belum Bu. Belum. Tidak ada Bu, tidak ada. Jadi di sini di video ini seperti yang kalian lihat, benar kata si Darsi dan percobaan yang kalian lakukan tadi, rokok itu mengandung zat adiktif. Nah, zat adiktif jenis psikoaktif. Jadi zat adiktif itu terbagi menjadi 3
ada narkotika, psikotropika, dan psikoaktif lainnya. Jadi si rokok dengan kopi yang di awal tadi itu masuk pada zat adiktif jenis psikoaktif, ya. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bu. tidak? Tidak ada ya. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ada yang bisa menyimpulkan tidak dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa memberi kesimpulan? Apa yang sudah kita pelajari hari ini dari pengamatan kalian dan percobaan kalian tadi? Ya, ada yang bisa. Kamu aja Ahmad yang maju tuh, ditanya sama ibu guru, jangan diem aja. Ayo Ahmad. Ayo Pak Ahmad, ayo. Kamu bisa nggak? Tadi memperhatikan tidak temanmu? Perhatikan, Bu. Ayo, coba kasih ibu kesimpulan. Makanya aku nggak suka satu kelompok masalis, Bu. Suka kalian nyuruh-nyuruh aku. Nggak apa-apa, dia kan suruhnya kebaikan. Nilai aku tinggi ya, Bu. Oh, jelas. Kan ada bedanya. Kan tadi sudah ibu Bu. kasih tahu penilaiannya gimana. Ya, Bu. Ya, Ahmad. Tadi, baik, terima kasih, Bu. Saya dari kelompoknya 1, dari hasil percobaan tadi yang sudah kami buat, dari rokok itu yang dapat saya simpulkan itu rokok itu berbahaya bagi kita, kesehatan kita. Kemudian juga bisa mengakibatkan candu, Bu, karena ada zat adiktif di situ. Jadi dan juga bisa merusak nanti organ kita paru-paru. Tadi juga hasil tisunya juga, Bu, jadi sebagai gambaran untuk nanti rusaknya paru-paru itu yang saya lihat tadi, Bu, pas hasil praktikum kami. Itu aja, Bu, yang kesimpulan yang bisa saya sampaikan, Bu. Oke, terima kasih Ahmad. Ada lagi yang lain yang bisa memberi kesimpulan? Bu, salis cerita-cerita, Bu, salis cerita-cerita. Ayo, ada lagi. Salis tadi nyuruh Ahmad. Bisa nyimpulkan nggak? Ayo, Aduh tuh Salis. kan, jadi kan kena aku. Ayo, Hanya Salis. nyuruh. Jangan Apa ya, Jangan nyuruh Bu? aja. Ayo, tadi. Bisa nggak? Ayo coba simpulkan. Apa ya, Bu? Mungkin apa ya, Bu ya? Apa ya, Bu ya? Kira-kira ya, Bu? Ayo, tadi bahas apa, yo? Jadi rokok tuh berbahaya, Bu. Makanya nggak boleh ngerokok karena ada bahan-bahan kimianya. Gitu kali ya, Bu? Iya. Jadi, benar kata Ahmad dan Salis, rokok itu berbahaya karena dia mengandung zat adiktif. Ingat ya, zat adiktif. Zat adiktif itu zat yang dapat menyebabkan pengguna atau pemakainya itu ketergantungan. Nah, zat adiktif tadi setelah dari presentasi kan sudah Ibu tambahkan ya, itu terbagi menjadi 3. Nah, ada narkotika, kemudian ada psikotropika, dan psikoaktif lainnya. Jadi itu adalah termasuk jenis-jenis zat adiktif. Nah, yang paling berbahaya itu narkotika atau yang kita sebut dengan narkoba. Ya, hati-hati jangan sampai ada yang mengonsumsi narkoba di sini. Jangan ikut-ikutan ya. Apalagi jangan dikira karena rokok bukan narkoba, terus ngerokok. Nah, rokok juga berbahaya. Nah, terus gimana Bu kalau kopi? Kopi juga berbahaya ya, karena dia mengandung zat adiktif juga, namanya kafein. Jadi yang sering minum kopi, nah itu bukan berarti dia konsumsi narkoba, tapi juga dia mengonsumsi namanya zat adiktif. Nah, begitu. Karena tadi sudah ada teman-teman yang maju, kita beri aplaus dulu untuk teman yang berani maju dan yang berani mengungkapkan pendapatnya. Oke. Sudah ya? Nah, karena kita sudah menyimpulkan, tadi kita sudah belajar juga, sudah mengamati juga, sekarang kerjakan soal evaluasi yang ada pada bahan ajar. Ya, silakan kerjakan soal evaluasinya masing-masing ya.
Satu-satu kembali dulu ke tempat duduknya, satu-satu. Ayo. Ya, Bu. Oke, kerjakan dulu ya. Sudah? Belum, Bu. Belum, Bu. Ayo cepat. Ih, Melia jalan-jalan, Bu. Mengontek kali. Jangan jalan-jalan, Melia. Aduh, kamu ini. Sudah Bu, ini langsung disetor ya? Ya, sudah lah Temuna. Wah, Temuna ini Sudah Bu, pintar saya dia. paling pintar di sini Bu. Soalnya ditulis, Bu. Lihat HP, Bu. Latomuna, Bu. Loh, kok bisa lihat HP? Kan internetnya udah Ibu ini kan. Lihat apa kamu lah Temuna? Kamu buka yang tadi, buka video tadi. Ayo nengok video apa Muna? Ayo, Muna malah jadi patung, Bu. sudah Muna? Kalau yang sudah silakan kumpulkan buku tugasnya ke meja Ibu. Ayo cepat. Kumpulkan ya. Sudah semua? Sudah belum? Sudah. Sudah ya, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu punya hadiah. Ibu punya hadiah namanya jurnal refleksi. Nah, Ibu kasihkan ya. Terus, nah ini semua Ibu kasih. Dapat ya? Nah, sekarang kalian tuliskan di situ apa hal yang paling kalian sukai setelah pembelajaran hari ini? Terus, apa yang belum kalian kuasai? Dan yang masih membingungkan. Nggak usah panjang-panjang, dikit-dikit aja. Oke? Udah? Udah, Bu. Udah, oke. Dikumpul ke Bu. Ya, nanti dikumpulnya setelah pembelajaran selesai ya. Terima kasih untuk partisipasinya anak-anak Ibu hari ini. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar tentang zat adiktif. Nah, minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang apa? Coba lihat, coba tengok ini apa? Darah. Darah. Nah, minggu depan kita akan belajar sistem peredaran darah pada manusia. Jadi, habis ini kalian baca-baca buku dulu di rumah, terus tengok-tengok internet, biar nanti setelah pembelajaran selanjutnya kita nyambung. Jangan kalau Ibu tanya ini, kamu jawabnya ini. Nah, jadi nggak nyambung. Ya, udah Ibu bilang ya. Minggu depan kita belajar sistem peredaran darah. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, coba siapa ya? Coba Salis. Salis coba Ibu tengok Salis ini yang paling makmur ini. Ayo Salis. Coba Ya, Salis Ibu. kamu pimpin doa. Banyak jajannya. Ya, Bu. Syabkrak. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Amin. Oke, Amin. sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Hana yang sudah melakukan uji coba ya, Bu. Saya sebagai observer mungkin langsung saja. Ada beberapa tulisan di sini. Untuk secara keseluruhan pembelajaran yang sudah Ibu berikan sudah bagus, menyenangkan, dan dapat menarik siswa ikut serta dalam pembelajaran. Ada beberapa hal, yaitu yang pertama mungkin belum menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan. Jadi runtutan aktivitasnya apa saja, agar siswa lebih paham kegiatan hari itu apa saja. Kemudian yang kedua, belum membimbing siswa pada saat berkelompok. Jadi mungkin pada saat siswa sedang melakukan praktikum, mungkin bisa ditanya, ada kesusahan nggak? Atau bagaimana proses praktikumnya, ada yang salah nggak, lancar nggak, mungkin seperti itu, Bu.
Tapi secara keseluruhan dari sintak model pembelajarannya sudah berjalan sangat bagus. Itu dari saya sebagai observer. Oke, ke teman-teman adakah yang mau menambahkan, memberi saran atau pertanyaan atau apa ke Ibu Hana? Saya persilahkan untuk raise hand. Saya Bu Salis. Ya, silakan Pak Ahmad. Terima kasih Bu Salis atas kesempatannya dan izin Bu Hana. Tadi kegiatan praktikumnya dilakukan di kelas ya Ibu ya? Iya Pak. Kebetulan nanti kelasnya itu nggak pakai ruang kelas yang di kelas benar-benar di ruang kelas, tapi berpindah ke ruang laboratorium karena agak lebih luas Pak kelasnya. Jadi saya ke sana nanti. Oke Bu, mungkin terlewat sama saya tadi kurang memperhatikan juga kalau misalkan apa. Saya juga pernah buat kayak gini, mungkin sebelum kegiatan praktikum itu anak-anak diarahkan juga untuk memakai masker mungkin Bu. Karena kan ada gangguan asap rokok. Tadi udah dibilang nggak sih? Takut Bu? Enggak, lupa saya Pak. Ya mungkin. Iya benar. Nah, karena kan kalau rokok ini kan berbahaya juga bagi orang yang menghirup apanya. Jadi biar anak-anak juga gitu sih. Sharing pengalaman saja Bu. Itu saja. Masker mungkin lupa tadi. Kembalikan Bu Salis. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Ada lagi teman-teman? Tidak ada? Bu Mutiara mungkin mau memberi saran? Bu Melia, Bu Darsi, Bu Kolbiah, Bu Nur Haida, Bu Vertika mungkin? Bu Aulia atau Pak Latumuna? Oh enggak. Tidak ada Bu Hana. Berarti ke Ibu Samayanti saya persilahkan Bu. Oh ya, terima kasih Bu Salis. Masalahnya apa tadi Bu Hana ya? Dengan Motivasi, solusi. Bu. Motivasi Ya? Solusinya media, Bu. Berarti dalam kegiatan pembelajaran Bu Hana ada angket ya? Iya, Bu. Harusnya angket motivasi, Bu. Rencananya kapan diberikan Bu Hana? Nanti pertemuan ketiga Bu, karena kan materi adiktif ini sebenarnya itu di program semester itu ada 10 JP 4 kali pertemuan. Jadi untuk pertemuan ini saya buat jadi 2 kali pertemuan saja Bu, karena kemarin pada saat rencana aksi juga dianjurkan seperti itu oleh Bapak Dosen sebelumnya juga. Nah, jadi di pertemuan ketiga itu nanti saya kasih angketnya Bu, sekalian untuk ulangan harian. Ya, jadi untuk melihat ketercapaian ada tidaknya motivasi siswa, alat evaluasinya berupa angket diberikan di akhir pembelajaran. Apakah nanti motivasinya itu tidak diamati juga, tidak diobservasi? Hanya di angket sudah tercermin ya? Tidak Bu, nanti ada observasi yang gambar observasi dari observer itu Bu. Oh ada juga ya. Jadi observasi untuk siswa ada, observasi untuk keterlaksanaan pembelajaran dari Bu Hana juga ada ya? Iya Bu. Oh iya. Jadi ada beberapa instrumen evaluasi kegiatannya ya. Oke. Kemudian yang kedua, tadi masalahnya dirumuskan atau bagaimana ya? Atau saya tidak lihat. Tadi dikasih masalah dari stimulus ya. Dikasih stimulus, nanti siswanya merumuskan masalahnya Bu dari dari kasus yang saya tampilkan itu Bu. Dari stimulasi yang ditampilkan tadi Bu Hana, dicoba untuk menggali, untuk mengidentifikasi setelah teridentifikasi beberapa masalah, ya mungkin sebaiknya ada rumusan masalah yang dijadikan masalah bersama, karena melihat proses pengumpulan datanya juga kegiatannya sama ya. Jadi meskipun ada identifikasi masalah yang bermacam-macam dari siswa, nanti dicoba untuk menggiring siswa merumuskan masalah kira-kira yang
relevan dengan proses pengumpulan data yang akan kita lakukan. Yang kedua, ketika siswa sudah melakukan kegiatan penyelidikan untuk mengumpulkan data, hasil penyelidikannya itu ditulisnya di mana, Bu Hana? Karena atau saya terlewat tadi ya, saya tidak melihat ada tabel hasil pengamatan atau apa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hasil pengamatan di LKPD-nya. Atau saya terlewat, coba. Di LKPD, Bu. Coba deh ditayangkan ulang LKPD-nya. Izin Bu Salis, share screen kembali. Ya, Ibu Hana. Di sini, Bu. Iya. Stop. Oke. Bayangkan selang sebagai tenggorokan dan kain sebagai alveolus pada paru-paru. Berdasarkan percobaan tersebut, berdiskusilah dengan kelompokmu untuk menjawab pertanyaan berikut. Mengapa rokok berbahaya bagi kesehatan tubuh? Kalau demikian pertanyaannya ya Bu Hana, menurut Bu Hana, apakah pertanyaan ini bisa terjawab tanpa melakukan kegiatan praktikum? Nomor 1, nomor dan seterusnya ini. Kalau nomor 1 dan nomor 2, 3 itu bisa dijawab dengan dengan video, karena saya menggunakan video, Bu. Nah, untuk nomor 5 itu berdasarkan dengan yang pengamatan tadi, Bu, dari yang dibayangkan sebagai kapas itu sebagai alveolus, kemudian tadi kalau dia menghirupnya bagaimana dilihat dari kapas itu. Jadi nanti disuruh anak-anak tuliskan di sini. Kayak gitu. 5 ya. Oke. Pikiran saya begini, Bu Hana, jangan sampai alur berpikirnya anak-anak itu terputus ketika dia sudah melakukan kegiatan praktikum. Seharusnya kan ada hasil atau data yang diperoleh dari hasil praktikum itu. Nah, datanya itu dibuatkan instrumen untuk menuliskannya di mana, karena pertanyaan-pertanyaan LKS-nya Bu Hana dari yang pertama itu bisa terjawab dengan menonton video, padahal barusan melaksanakan praktikum ya. Nah, jadi cobalah sebelum ke nomor 5, ini nomor 5 sudah terapan ya. Nah, yang diamati dulu misalnya apa kira-kira kain putih tersebut berwarna apa? Kenapa bisa berwarna seperti itu? Andaikan kain putih baru ke nomor 5 ini. Jadi ada tingkat berpikirnya sederhana dulu dari hasil pengamatan konkretnya. Setelah itu diarahkan ke berpikir yang lebih tinggi, yang abstrak seperti nomor 5 ini ya, itu maksud saya. Kemudian diberikan lagi nomor 2. Nomor 2 ini bisa terjawab dengan kegiatan 2. Kegiatan 2-nya nonton video. Ada tuh lagi pertanyaan-pertanyaannya yang berkaitan dengan nonton video. Jadi kalau saran saya sih jangan disatukan seperti ini ya. Jadi karena ada 2 kegiatan eksperimen dan kegiatan nonton video. Seperti itu mungkin Bu Hana ya untuk kegiatan proses pengumpulan datanya. Ya, saya kira untuk yang lain-lainnya is okay. Dari saya Bu Hana ya, semangat. Terima kasih Bu. Nanti ditambahkan Bapak. Saya serahkan kembali ke Ibu Salis. Ayo Bu Salis. Baik Bu, saya ambil alih karena Ibu Salis lagi ke toilet. Baik, terima kasih Bu Samayanti. Baik Pak, tapi Pak untuk Pak Syahril, persilahkan untuk memberikan tanggapan. Ya, baik. Saya kira sudah cukup banyak yang disampaikan tadi oleh Ibu Samayanti tentang bagaimana harapan-harapan yang diharapkan untuk
kegiatan peer teaching-nya Ibu Hana ya. Jadi apa namanya? Menurut tadi dari observer melaporkan bahwa pada dasarnya sintas dari kegiatan pembelajarannya sedang mengikuti ya. Ini Ibu Hana, bagaimana Bu Hana? Ya Pak. Yang mau ditingkatkan di sini apa? Motivasinya Pak, motivasi Motivasinya belajar. ya. Jadi kalau motivasi berarti bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru supaya motivasi peserta didik itu menjadi meningkatnya. Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu model pembelajarannya ya. Model pembelajaran yang digunakan? Saya menggunakan media dengan di-cover dengan model pembelajaran PBL Pak. Jadi yang utama itu media pembelajarannya, kemudian Media apa? Medianya video Pak. Terus modelnya PBL. PBL ya. Iya, kalau sesuai observer tadi sudah menyatakan bahwa pada dasarnya jadi kira Ibu Hana apa yang sudah ini ya, cuma ada beberapa tambahan tuh. Kemudian terutama tadi yang terkait dengan yang mana itu tentang apa ya, tentang pemberian soal-soal ya. Iya Pak. Tentang apa tadi yang terakhir dengan pemberian LKPD ya? Refleksi Pak dan refleksi Pak. Jurnal refleksi. Jurnal refleksi. Seperti apa tadi itu? Gimana Pak? Seperti apa tadi yang diharapkan di situ? Jadi dari jurnal refleksi itu untuk merefleksi pembelajaran. Jadi apa yang sudah dikuasai peserta didik, apa yang belum, nanti dituliskan di sana Pak. Karena di pembuatan rencana evaluasi kemarin juga diinstruksikan untuk membuat jurnal refleksi. Jadi saya bikin seperti itu Pak. Iya. Terus tadi itu ada pertanyaannya Ibu Samayanti, apa kegiatan ini bisa dilakukan tanpa melakukan praktikum di laboratorium atau cukup dengan menggunakan virtual laboratory? Mungkin Pak ada sebagian. Tapi kalau ya ada sebagian. Kenapa? Ada sebagian yang bisa, ada yang mungkin praktikum itu sebagai stimulus juga Pak buat yang di atas tadi. Jadi nanti untuk yang pengumpulan data pakai video, karena saya menerapkan video itu sebagai media pembelajarannya Pak. Jadi nanti mungkin ke depannya saya juga akan menerapkan apa yang dibilang oleh Ibu Samayanti tadi sebagai masukan saya ketika pembelajaran yang sebenarnya berlangsung Pak. Ya. Cuma kalau misalnya mau menerapkan virtual laboratory, berarti betul-betul langkah-langkah yang terutama yang berkaitan dengan model pembelajarannya itu sesuai ya. Kemudian langkah-langkah pelaksanaan kegiatannya itu terkait misalnya dalam membuktikan misalnya bagaimana kalau merokok itu apa kira-kira akibatnya. Kalau secara virtual laboratory ya
Itu hanya berupa video virtual, dan mengharapkan dia, misalnya seseorang yang sering merokok itu membuat suatu saat nanti kalau sering merokok nanti paru-parunya akan menjadi rusak, misalnya menjadi banyak yang bocor. Itu kan perlu diperlihatkan melalui video ya. Tapi kalau secara langsung ya seperti apa ya, kalau pembuktian secara langsung di materi. Ya saya kira cukup untuk Ibu Hana Prasetya ya, dan saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih Pak Syahrir atas masukannya. Mohon maaf Bu Hana karena tadi saya sempat izin ke belakang, mungkin saya tidak bisa menyimpulkan saran-saran yang sudah diberikan oleh Ibu Samayanti dan Pak Syahrir, tapi saya rasa Ibu pasti sudah mencatatnya ya Bu ya. Saya sebelumnya mohon maaf dulu. Oke, terima kasih. Lanjut ke penampil yang terakhir ya. Pak Latamuna sudah siap.